وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya manusia merupakan dalil bagi diri sendiri dan keberadaan penciptanya, keesaannya, kebenaran pada para rasulnya, serta penetapan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang mengabaikan masalah ini telah tertipu dalam dua kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi dia membenarkan dan meyakininya, atau dia mendustakan dan meragukannya. Jika engkau berkata, bagaimana mungkin terkumpul pembenaran yang sifatnya pasti, yang tidak ada keraguan terhadap hari kebangkitan, surga dan neraka, dengan keburukan amal? Apakah memang tabiat manusia jika ia mengetahui akan dituntut di hadapan raja-raja untuk disiksa dengan siksaan yang sangat keras, ataupun dimuliakan dengan pemuliaan yang sempurna, maka kemudian dia menjadi lalai, alfa, tidak pasrah terhadap nasibnya nanti di hadapan raja tersebut, tanpa melakukan persiapan apapun untuk menghadapi hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rizqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ini masih tentang orang-orang yang terperdaya akan dunia dan mereka tidak atau kurang beriman kepada hari akhir. Mereka ada yang tertipu terhadap gelimangnya pernak-pernik dunia, sehingga mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajak mereka untuk bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi, dan kemudian di ayat ini bertafakur dalam penciptaan dirinya. Qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan oleh tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita? Semuanya ini, setiap detik, setiap titik dari diri kita. Surat Az-Zariyat ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia sendiri itu adalah bukti bagi dirinya akan keberadaan penciptanya, keesaannya, kebenaran para rasulnya, serta penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Jadi dalil bahwasanya pencipta itu ada, itu adalah diri kita sendiri. Nah itulah jelas bahwa orang yang mengabaikan masalah ini, yaitu tidak pernah merenungi dirinya, merenungi sistem dalam tubuhnya, itu telah tertipu dalam dua kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi dia membenarkan dan meyakininya, namun dia sombong akan kebenaran sehingga dia mengabaikan masalah ini. Atau bisa jadi dia mendustakan atau meragukannya. Iya. Baik. Sekarang permasalahan. Kalau kamu bilang, bagaimana mungkin
terkumpul pembenaran yang sifatnya pasti, qat'i, absolut, yang mana tidak ada keraguan terhadap hari kebangkitan, surga dan neraka dengan keburukan amal, apakah memang tabiat manusia jika ia mengetahui akan dituntut di hadapan raja-raja untuk disiksa dengan siksaan yang sangat keras, ataupun dimuliakan dengan pemulihan yang sempurna, maka kemudian dia menjadi lalai, alfa, tidak pasrah terhadap nasibnya nanti di hadapan raja tersebut tanpa melakukan persiapan apapun untuk menghadapi hal itu? Ini pertanyaan memang kurang bisa dipahami, tetapi nanti kalau misalnya kita baca jawabannya, insya Allah kita akan paham sedikit-sedikit tentang maksud dari poin ini, insya Allah. Coba antum baca jawabannya adalah. Jawabannya adalah, demi Allah, ini adalah pertanyaan yang benar dan terkait dengan keadaan mayoritas manusia. Terkumpulnya dua perkara tersebut merupakan perkara yang sangat mengherankan. Buruknya amal terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya ialah karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Jika ada orang yang menyangka bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka pendapatnya ini jelas sangat rusak dan salah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, pernah meminta kepadanya agar diperlihatkan secara langsung bagaimana dia menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Padahal beliau telah mengetahui kekuasaan Allah dalam masalah ini. Tujuannya tidak lain untuk menambah kemantapan hatinya, juga agar perkara gaib yang telah ia ketahui dapat disaksikannya. Di sini ada beberapa faedah. Kita baca jawabannya. Demi Allah, ini pertanyaan benar. Terkumpulnya dua perkara tersebut merupakan perkara yang sangat mengherankan. Buruknya amal, ini dari sini mulai dari ini. Buruknya amal terjadi karena beberapa sebab. Seseorang yang beramal tidak baik, atau sedikit amalnya, atau tidak beramal, atau kalaupun beramal itu amalannya itu ternyata buruk, itu terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya dan ini poin paling pentingnya dalam poin-poin penyebab buruknya amal adalah karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Jadi sebab terbesar buruknya amal adalah lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Buruknya sholat karena lemahnya ilmu dan kurangnya perhatian, penghayatan, keyakinan. Kenapa ada orang, jadi dulu ada bertanya, ana sholat, tapi ana pengen banget. Ana sholat, tetapi kok kenapa ya nggak bisa khusyuk? Karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Didahulukan di sini lemahnya ilmu, karena ilmu itulah yang membina dan membangun keyakinan, gitu kan? Seseorang gimana bisa yakin dia kalau tanpa ilmu? Maksudnya gimana kok sholatnya nggak bisa khusyuk karena lemahnya ilmu? Karena memang antum nggak memahami apa yang antum baca atau yang dibacakan oleh imam. Sekiranya kita memahami apa yang kita baca atau yang dibacakan oleh imam, dan dengan adanya keyakinan itu adalah kalamullah, dan semua kalimat-kalimat ini adalah sesuai dengan tuntunan Rasulnya Allah, itu kalau misalnya kita benar-benar menghayati, itu nggak ada keburukan dalam sholat kita. Ya. Dan sholat barometer dan miniatur cerminan amalan kita harian. Sholatnya bagus, ya insya Allah amalannya bagus ke depannya. Makanya kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu inda rabbih yaumil qiyamah as-salah. Hal yang paling pertama dihisab nanti salat di hari kiamat. Salatnya bagus, insya Allah ke depannya bagus. Nah, dan bagusnya salat itu tergantung dengan seberapa kuatnya ilmu dan seberapa besarnya keyakinan. Ada orang keyakinannya bagus, besar keyakinannya kepada Allah, tapi karena tidak punya ilmu, jadi kekhusyuannya tidak sempurna. Ya kan?
Dia nggak paham dengan apa yang dibaca subhana rabbiyal a'la, nggak tahu artinya apa. Baca Al-Fatihah nggak tahu artinya apa. Tapi dia keyakinannya ketika itu kuat. Kenapa? Karena mungkin lagi dapat musibah. Kalau kurang duit, banyak utang, nggak ada yang mau nolong, akhirnya dia kembali kepada Allah. Keyakinannya kuat itu. Tapi karena ilmunya tidak sempurna atau tidak bertingkat tinggi, makanya seperti itu aja. Cuma memang karena keyakinan kuat, insya Allah Allah bantu, bagus gitu, khusyuk. Tapi jika misalnya dia punya ilmu, tapi nggak punya keyakinan, wah ini sama aja. Ya, seperti orang diperdengarkan sirine sayur roti ini, tapi nggak berbekas. Ya kan? Ini kita misalnya sari roti nih, lewat nanti sari roti. Kita tahu makna dari sari dan roti, dan tahu model itu roti, rotinya tahu, harganya tahu. Kita mengilmu itu, tapi nggak ada keyakinan tentang sari roti, nggak ada perhatian tentangnya. Udah selesai, lewat aja. Begitu juga dengan orang yang berilmu ketika sholat, dia baca, tahu artinya. Dari semua zikirnya, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, semua zikirnya tahu, dah sampai tahiyat. Dari istiftah sampai tahiyat akhir tahu. Tetapi karena dia tidak memperhatikan dan tidak ada keyakinan di hati, maka sama, nggak ada baiknya sholatnya. Ya. Jadi memang keyakinan itu penting juga. Ya, jadi ilmu dan keyakinan. Jika ada orang yang menyangka bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka ini salah ini. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Jadi ada alim, ada jahil. Jahalnya itu beda-beda. Alim, ilmunya juga beda-beda tingkatan. Ya. Enggak semua ustadz itu sama ilmunya. Ada satu ustadz ahli tafsir, satu ustadz ahli hadis, satu ustadz ahli fikih. Dan yang para asatidzah ahli tafsir pun beda-beda tingkatannya. Begitu. Dan dari perbedaan tingkatan itu juga ada yang beda-beda metode ngajarnya. Ya. Ada yang lebih cocok ke orang awam, ada yang lebih cocok kepada expert dan seterusnya. Ya. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Kalau misalnya ada yang menyangka semua ilmu, orang imam berilmu, imam enggak, dan berilmu itu sama semua, salah. Makanya sholatnya orang yang berilmu bertingkat-tingkat. Pengamalan sunnahnya orang yang berilmu bertingkat-tingkat. Beda antara yang misalnya dia tahu dalilnya dengan yang dia tahu dan dia hafal dalilnya. Beda. Setiap dia mau melakukan, dia tahu dan dia hafal dalilnya. Bahkan dia ingat kitabnya. Masya Allah. Itu beda. Dan itu pahalanya juga beda. Ya, pahalanya juga beda. Jadi ilmu itu membuat pahala kita itu semakin banyak. Ya. Gimana? Karena ketika kita beramal, kita mengingat dalilnya mungkin. Ya, kita melihat ini ada sunnahnya, kita mengingat lafal dalilnya, itu lebih memperbesar pahala. Masya Allah. Itulah pentingnya kita berilmu. Ya. Cuma memang sayangnya kita sangat kurang dalam memorsikan diri terhadap ilmu agama. Tapi kemudian Nabi Ibrahim contohnya, Khalilullah, pernah meminta kepada Allah agar diperlihatkan secara langsung bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya. Sini Al-Baqarah ayat 260. Gimana ya Allah pengen melihat apa? Melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 260. Qala ta'ala wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai Rabb saya, perlihatkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala walam tu'min? Maka Allah Ta'ala bertanya, apa kamu enggak beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Bukan begitu. Saya percaya kepada engkau ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya ingin melihat keagunganmu ini supaya semakin yatminan qalb. Ini menunjukkan ilmu itu membuat qalbu kita yatminan, mutmain. Ya, ini
Ayat ini menjadi dalil bahwasanya ilmu yang berlebih membuat kalbu kita lebih tenang. Oleh karena itu kan fadzakir fa inna dzikra tatma'innul qulub. Dan berzikirlah, ingatlah Allah, karena sesungguhnya mengingat Allah itu menenangkan hati-hati. Kenapa kok menenangkan hati? Karena mengingat Allah itu menunjukkan keilmuan. Ya, menunjukkan muraja'atul ilm, rujuk kepada ilmu. Seseorang kalau dihadapi masalah, kemudian dia rujuk kepada ilmunya, itu pasti lebih tenang. Karena solusi itu tidak akan ada kecuali karena ada ilmu dulu sebelumnya. Ya kan? Solusi itu menenangkan. Dan solusi tidak akan ada sebelum ilmu, melainkan solusi ada setelah adanya ilmu. Maka kembalilah kepada ilmu. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'ah thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Kalau begitu wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang itu catnya. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, dipisah, ya. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Wah, terkomposisi lagi, tergabung lagi dengan kuasa Allah. Tapi ini hanya terjadi di zaman beliau. Sekarang jangan dicoba. Nih goreng nih. Kalau sekarang setan yang datang, jin yang datang menipu kita. Jadi hal kayak gini ada dalilnya, cuma bukan untuk diamalkan. Ya, untuk diimani cerita ini adanya. Dan diambil pelajaran. Ya. Ini kata di sini, padahal beliau Nabi Ibrahim telah mengetahui kekuasaan Allah dalam masalah ini. Tahu Allah itu yang menciptakan dan bisa menguraikan kembali, menggabungkan kembali. Tujuannya adalah untuk menambah kemantapan hatinya. Antum tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, ya untuk memantapkan siratal mustaqim, juga agar perkara gaib yang telah ia ketahui dapat disaksikannya, yaitu kekuasaan Allah secara langsung. Kalau sekarang ini kita kalau mau kembali ke ilmu atas semua permasalahan, itu kembali ke Al-Quran. Alhamdulillah Al-Quran ini ratusan halaman. Sebenarnya kalau seseorang dia kembali ke Al-Quran atas segala problematika, dia akan merasa terus saja haus yang nikmat. Jadi kadang ada kehausan yang sangat menyiksa. Tapi ini kalau kita baca Al-Quran adalah kehausan yang sangat nikmat, sehingga antum addicted dengan itu. Tercandu dengan Al-Quran, itu indah sekali. Ya. Semua problematika kita itu ada jawabannya di halaman apapun. Ya, semua problematika kita itu jawabannya ada di halaman apapun dari Al-Quran. Walaupun halaman terakhir, Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ada itu ternyata. Semua problematika kita, semua permasalahan kita apa? Ya. Ada di Al-Quran di setiap halamannya tanpa kecuali. Al-Fatihah satu halaman, ada semua obat di situ. Al-Baqarah pun satu halaman pertama itu yang cuma 1 sampai 5 kalau salah, itu juga ada obatnya. Ya, alhamdulillah. Jadi indah sekali kalau sekiranya kita mau kembali ke Al-Quran. Tapi kan ketika kita kepikiran tentang Al-Quran, syaitan itu otomatis akan menghalangi kita. Yakin itu. Syaitan akan menghalangi kita, jangan buka. Berat bukanya. Dan itu menjangkiti banyak orang, meskipun yang sudah ngaji sekalipun. Padahal akhirannya kalau misalnya dia jangan dulu curhat ke orang, baca Al-Quran dulu. Coba, tapi bacanya Qurannya bukan cuma baca doang ya. Baca nih tafsirnya misalnya, baca terjemahannya lah minimal. Baca terjemahannya, dia perlahan-lahan. Tapi dengan dari awal minta sama Allah obat. Perlahan dia akan menemukan. Masya Allah. Kalaupun belum tertemukan obat atau ilham dari Allah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi, untuk mengklirkan permasalahan, minimal dia sudah
mantap keyakinannya terhadap Allah ketika itu, karena membaca kalam Allah. Ya. Baik, dilanjutkan. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Laisal mukhbiru kal mu'ayyin." Orang yang hanya mendengarkan kabar tidak seperti orang yang menyaksikan. Jika kelemahan ilmu ini berkumpul dengan ketidakhadirannya dalam hati pada sebagian besar waktu yang disebabkan oleh kesibukan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut. Ditambah lagi dengan tuntunan karakter, jeratan hawa, ditambah lagi dengan tuntutan karakter, jeratan hawa nafsu, kekuasaan syahwat, terkecahnya jiwa, terperangkap tipu daya syaitan, kegundahan tentang lambatnya janji, panjangnya angan-angan, kealfaan, kecintaan terhadap dunia, mudah menakwilkan sesuatu sesuai dengan keinginan, dan kebiasaan yang buruk, maka tidak ada yang mampu menahan iman selain zat yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dalam tingkatan iman dan amal. Sementara tingkatan terakhirnya adalah bagian terkecil dari sebutir atom iman yang masih tersisa di hati. Sebab tadi kembali pada kelemahan basyirah atau ilmu dan keyakinan serta kesabaran. Oleh sebab itu, Allah memuji orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran, serta menjadikan mereka sebagai para imam dalam agama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang gitu, Allah berfirman langsung ayatnya. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Baik. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Laisal mukhbiru kal mu'ayyin." Kaidah juga ini. Orang yang hanya mendengarkan kabar tidak seperti orang yang menyaksikan. Ya, laisal mukhbiru kal mu'ayyin. Ini menjadi kaidah fiqhiyah juga nanti. Orang yang cuma dapat kabar enggak seperti orang yang langsung live menyaksikan. Ya. Orang yang ngaji lewat radio beda dengan orang yang ngaji langsung. Jelas beda itu. Perasaannya beda, masuknya ilmu beda, keberkahannya juga beda, pahalanya juga beda. Tambahan pahala jalannya, pahala duduk di majelis ilmunya. Ya. Dan juga mungkin ketentraman melihat orang yang mengajar dan ketentraman bersama dengan kaum muslimin sama-sama beda. Nah, jadi orang yang hanya mendengarkan kabar tidak seperti orang yang menyaksikan, kata Nabi SAW dalam Musnad Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar dan Ibnu Adi. Jika kelemahan ilmu ini berkumpul, nah, di sini misalnya orang ilmunya lemah. Udah ilmunya lemah, juga terakumulasikan dengan ketidakhadiran dalam hati pada sebagian besar waktu. Jadi udah ilmunya lemah, hatinya juga nggak konsen. Sebabnya apa? Kesibukan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu itu. Orang sudah jahil, gagal fokus, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu. Ya, gimana tuh? Bobrok, kan? Orang sudah bodoh, lalai, kerjaannya main PS. Mau jadi apa generasi kita? Gitu kan? Contoh misalnya anak-anak muda sekarang bukannya sekolah malah ikut event-event nyanyi-nyanyian yang joget-joget yang jam-jam 8, jam 9 itu loh. Na'udzubillah itu. Itu kan kita tahu anak-anak muda sekarang enggak punya ilmu agama, na'udzubillah. Kemudian waktunya disibukkan oleh hal yang berlawanan dengan ilmu. Ditambah lagi dengan tuntutan karakter. Kadang karakter orang ya
karakter yang menjurus kepada ammarah bisu. Seperti ada orang yang lebih suka dengan pacaran, tertarik dengan lawan jenis. Kadang ada yang, kan itu beda-beda itu. Ada yang memang dia gejolaknya lebih kuat pada sana, ada yang memang biasa aja. Ada yang memang karakternya itu mudah marah dan seterusnya. Juga ditambah dengan jeratan hawa nafsu, kekuasaan syahwat, terkecohnya jiwa, terperangkap tipu daya syaitan, ngomongin orang, ya, ngomongin hal-hal yang nggak penting, itu kan, itu semua syahwat, masuk ke dalam syahwat. Kegundahan tentang lambatnya janji, ya ini muamalahnya. Orang muamalah jelek itu jangan kira dia tenang hidupnya. Tentang janji, tentang ini, kan. Ya. Panjangnya angan-angan, di sini panjangnya angan-angan, harapannya tinggi, tapi untuk dunia dan tidak ada backingan akhiratnya. Jadi murni dunia, ya. Tidak ada orientasi akhirat dalam pengejaran dunia itu. Misal panjangnya angan-angan pengen menjadi gubernur, ya. Itu kan kita tuh mungkin mengira orang-orang yang mau mencalonkan diri jadi ini itu gitu kan, mereka tenang. Enggak, mereka masya Allah, sebagian malah kedukun malah kan, nambah gak tenang hidup. Bantuan tambah gak tenang hidupnya. Panjangnya angan-angan misalnya berusaha untuk punya restoran, orientasinya murni dunia dan tidak ada niatan untuk akhirat loh, dari membuat restoran itu. Panjangnya angan-angan membuat dia mungkin malah melakukan transaksi peminjaman, bukan transaksi beli, peminjaman yang ada nilai bunganya, ribanya. Itu akibat panjangnya angan-angan. Kita tahu kemacetan jalan sebabnya apa? Panjangnya angan-angan. Sebabnya riba sebenarnya. Jalan dan panjangnya angan-angan. Pendeknya jalan dan panjangnya angan-angan. Iya. Jakarta kenapa kok macet? Iya kan? Karena panjangnya angan-angan. Karena riba. Iya. Masih hijau kenapa kalau habis Jumatan macet? Karena sedikit yang ngatur jalan. Karena banyak motor sekarang. Kenapa bisa banyak motor? Karena motor sekarang mudah didapat, kredit riba banyak. Makanya jadi kayak gitu. Ana yakin di stopnya susah. Memang mungkin pemerintahan kita sudah merencanakan atau memikirkan lah minimal gimana solving problem ini. Tapi ana yakin solving problem tidak akan maksudnya tidak apapun soal fixernya, pencanangannya enggak bakal menghasilkan sesuatu yang optimal kecuali kalau ribanya di ini ada akarnya gitu, akarnya, ya kan? Hah? Solvingnya panjang angan-angan juga. Iya, karena emang enggak ada orientasi akhirat gitu. Problem solvingnya itu duniawi semata, zahirnya dunia aja. Seperti misalnya stok untuk motor diminimalisir misalnya, itu nggak bakal solving problem, yakin. Karena apa? Penyebabnya adalah penyebab syar'i, maka solving problemnya adalah harus dari segi syariat, gitu. Ya, tapi itu bagi yang berpikir tentang syariah. Sementara orang-orang masa penyebabnya riba, apa hubungannya? Orang-orang nggak pikir gitu, gitu. Juga misalnya dicampuri dengan kealpaan, kecintaan terhadap dunia, masya Allah, mudah menakwilkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kebiasaan yang buruk. Maka tidak ada yang mampu menahan iman selain zat yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi kita minta terus sama Allah sabat, yaitu ketetapan dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Ya. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dalam tingkatan iman dan amal. Sementara tingkatan terakhirnya adalah bagian terkecil dari
sebutir atom iman yang masih tersisa di hati, itu ada penghuni neraka, kata Nabi SAW, dia masih ada sebiji zarrah keimanan, diangkat kemudian surga. Itu yang terakhir. Tapi tentu gak enak kita meminta kepada Allah gak seperti itu kan. Bukannya kita tuh meminta bukan yang pentingnya masuk surga, bukan gitu doang, tapi kalau bisa atau insya Allah bisa kita masuk surga tanpa hisab. Itu namanya ulul himmah, cita-cita yang tinggi, bukan panjang angan. Jadi bedanya tamanni dengan ulul himmah. Bedanya panjang angan-angan dengan cita-cita yang tinggi adalah tamanni atau panjang yang angan-angan adalah harapan tanpa disertai dengan amalan yang konkret, gitu loh. Tapi kalau misalnya cita-cita tinggi, harapan tinggi yang disertai dengan amalan yang real, konkret gitu. Kalau misalnya kita menghadap surga Allah tingkatan yang tinggi, tapi kita nggak mencari ilmu, ini namanya panjang angan-angan, nggak bener, gitu kan? Gitu. Jadi ya semampunya kita maksimal, insyaallah taala. Tapi ya itulah kita dengan kekurangan kita. Sebab-sebab tadi kembali kepada kelemahan basirah, ilmu dan keyakinan serta kesabaran. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran, serta menjadikan mereka sebagai para imam dalam agama. Orang enggak bisa menjadi alim sekaligus imam, karena enggak semua alim itu imam ya, kecuali dia punya hati dan punya kesabaran ya. Para ulama mereka bisa menjadi ulama di masanya, masing-masing masanya, itu karena mereka punya yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Orang-orang tua kita atau antum sekalian yang misalnya udah berumah tangga lama, kenapa kok masih eksis sampai sekarang? Masih menjadi imam bagi istri dan anak? Karena punya keyakinan dan kesabaran dalam membinanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. As-sabr wal yakin. Al-yakin was sabr. Wallahul musta'an. Ini kita cukup sampai sini kajian ada-dawanya. Insyaallah kajian usul fikih nanti setelah ini insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.